Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang mendorong adopsi ala pemasaran program sosial Shopee dan dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis online UMKM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosepina Baban, mahasiswa Semba 40 di bidang konsentrasi marketing. Untuk dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Widya Paramita. Terima kasih Ibu Widya atas bimbingannya selama ini. Untuk latar belakang, yang pertama, UMKM seperti yang kita ketahui memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM mendominasi hingga 99% unit usaha atau sekitar 60 juta pelaku usaha. Dan ini berkontribusi sebesar 61 terhadap produk domestik bruto, serta menyerap 117 jumlah tenaga kerja atau 97 dari total tenaga kerja nasional. Dan percepatan digitalisasi sekarang mendorong pergerakan UMKM ke arah pemasaran digital. Bahkan hingga Desember 2022, sebanyak 27 juta UMKM telah melakukan onboarding digital dengan target terjadi peningkatan menjadi 30 juta UMKM pada tahun 2024, di mana ini menunjukkan pergeseran yang signifikan ke arah pemasaran digital. Lalu, untuk pasar e-commerce Indonesia menunjukkan pergeseran atau pertumbuhan yang sangat pesat, di mana Shopee menjadi platform e-commerce dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia, dengan lebih dari 1.000 juta unduhan aplikasi dan 145 juta kunjungan situs pada Desember 2024. Shopee juga mengembangkan program sosial Shopee, di mana ini menjadi sarana untuk meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli, serta mendorong penjualan melalui fitur-fitur yang ada, yaitu Shopee Live, Shopee Video, jaringan influencer Shopee, dan program afiliasi penjual yang dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, adopsi teknologi digital oleh UMKM masih belum optimal. Meskipun program ataupun platform digital dan e-commerce menyediakan berbagai alat pemasaran yang memungkinkan perluasan jangkauan pasar, interaksi langsung konsumen, dan peningkatan efisiensi operasional. Bahkan literatur adopsi teknologi atau penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adopsi merupakan proses yang kompleks, seperti yang ada pada teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT. Di sini, adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi individu, sosial, dan kesiapan kondisi pendukung. Dan untuk model UTAUT ini juga awalnya dikembangkan dalam konteks organisasi formal dengan menggunakan teknologi yang relatif terstruktur dan semi wajib, sehingga relevansinya perlu dikaji kembali dalam konteks UMKM yang beroperasional secara independen di ekosistem marketplace berbasis customer to customer. Dalam ekosistem C2C, kepercayaan awal terhadap sistem digital menjadi prasyarat penting adopsi, mengingat tingginya ketidakpastian resiko dan keterbatasan kontrol platform terhadap aktor individual. Lalu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat adopsi digital UMKM Indonesia masih rendah, bahkan rata-rata indeks adopsi digital sebesar 20,33 dari skala 100. Dan di sini menunjukkan bahwasannya kepercayaan terhadap proses digital juga berpengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi. Dan adopsi teknologi digital juga terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis UMKM, namun penelitian sebelumnya masih bersifat umum, belum mengkaji spesifik adopsi alat pemasaran digital berbasis interaksi dalam satu platform e-commerce tertentu. Dan program sosial Shopee menyediakan alat pemasaran digital berbasis interaksi seperti Shopee Live, Shopee Video yang menuntut keterlibatan aktif, kesiapan teknis, dan konsisten pemanfaatan serta relevansi untuk kajian dalam kerangka adopsi teknologi dan pertumbuhan bisnis UMKM.
Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada 5, yaitu menguji pengaruh kepercayaan teknologi digital, menguji pengaruh kemudahan dirasakan pemilik UKM dalam menggunakan teknologi digital, menguji juga pengaruh sosial, menguji pengaruh kondisi pendukung, di mana nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi akan melihat pengaruhnya terhadap adopsi alat pemasaran program sosial Shopee oleh UMKM. Dan yang terakhir, menguji pengaruh adopsi alat pemasaran program sosial Shopee terhadap pertumbuhan bisnis online UMKM. Manfaat penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi kalangan akademis maupun kalangan praktisi. Untuk landasan teori ada 4. Yang pertama, pemasaran digital, di mana pemasaran digital yang dimaksud adalah aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya internet dan perangkat digital, untuk mencapai tujuan pemasaran yang lebih efektif, melalui jangkauan yang luas, interaksi dua arah, dan efisiensi biaya. Lalu untuk Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT, model ini adalah model yang terpadu yang dikembangkan untuk menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi dengan mengintegrasikan 8 teori adopsi teknologi yang sebelumnya dalam satu kerangka. Model ini menjelaskan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh 4 konstruk utama, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung secara bersama-sama. Lalu pertumbuhan bisnis di sini juga dimaksud salah satu jenis pertumbuhan bisnis adalah e-commerce dan pertumbuhan digital, di mana keduanya melibatkan pemanfaatan platform online, teknologi, pemasaran digital, dan menjangkau basis pelanggan yang lebih luas dan mendorong penjual. Lalu untuk program sosial Shopee, seperti yang saya sudah sebutkan, ini adalah inisiatif Shopee untuk mendukung UMKM dengan 4 fitur interaktif, yaitu Shopee Live, Shopee Video, jaringan influencer, afiliasi penjual yang dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen dan mendorong penjualan UMKM. Untuk modal penelitian sendiri dapat dilihat pada layar, di mana di sini ada 4 faktor yang akan dianalisa terhadap adopsi alat pemasaran atau program sosial Shopee, lalu akan melihat apakah adopsi alat pemasaran ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan bisnis online. Untuk metode penelitian sendiri, di mana di sini desain penelitiannya adalah kuantitatif non-eksperimental, di mana menggunakan survei cross-seksional, yaitu survei yang dilakukan dengan mengumpulkan data dikumpulkan sekali dalam satu periode tertentu untuk menguji hubungan sebab dan akibat antar variabel seperti yang telah dihipotesiskan. Dan instrumen berupa kuesioner daring terstruktur dengan menggunakan skala Likert 1-5. Untuk pengumpulan sampel sendiri menggunakan teknik purposive sampling, di mana populasinya adalah pelaku UMKM di Indonesia yang berjualan aktif di platform Shopee dan mengetahui program sosial Shopee. Untuk kuesioner sendiri menggunakan Google Form yang dimana saya kirimkan melalui pesan WhatsApp, Facebook, maupun chat Shopee kepada uh, pelaku-pelaku UMKM yang aktif berjualan di Shopee. Untuk ukuran sampel minimum mengikuti 10 time rules yang dikalikan dengan 24 butir pertanyaan kuesioner, yaitu minimalnya 240 responden. Untuk metode analisa data, saya menggunakan partial least square structure equation model atau PLSM dengan bantuan Smart PLS versi 4. Terdiri dari 2 tahap utama, evaluasi model pengukuran yang menguji reliabilitas dan validitas, lalu evaluasi model struktural. Untuk demografi sendiri, mayoritas responden terdiri dari laki-laki berusia 25 sampai 34 tahun, berada di Pulau Jawa, pendidikan terakhir ada SMA sederajat, lama menjalankan UMKM 1 sampai 3 tahun, pengalaman menggunakan platform Shopee juga mayoritas di 1 sampai 3 tahun, dan kategori produk yang dijual paling banyak adalah fashion. Untuk hasil dari evaluasi model pengukuran, untuk hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa sudah memenuhi kriteria
Crouch-Batch Alpha, Composite Reliability, dan koefisien Reliability ROA yang masing-masing bernilai di atas 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model pengukuran memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Seluruh indikator juga dapat dilihat di uji validitas konvergen, di mana seluruh indikator pada setiap konstruk memenuhi kriteria konvergen dengan nilai loading factor lebih dari 0,70 dan IFI-nya lebih dari 0,50 sehingga konstruk dalam model pengukuran mampu menjelaskan varian indikator secara memadai. Lalu untuk uji validasi diskriminan dengan Fornell-Likert creation, seluruh konstruk dalam model penelitian memenuhi validitas diskriminan karena nilai akar kuadrat EFI masing-masing konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk, sehingga setiap variabel memiliki keunikan dan tidak saling tumpang tindih. Untuk validitas diskriminan dengan HTMT juga memenuhi kriteria karena HTMT-nya di bawah 0,85. Dan ketiga, seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk diukur dibanding konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan pada mode pengukuran telah terpenuhi. Lalu, untuk hasil uji kornelitas dapat dilihat pada slide berikut pada tabel sebelah kiri bahwa masing-masing indikator berkontribusi secara independen karena tidak memiliki nilai FEIF melebihi batas 5, bahkan tidak mendekati batas sekitar pada angka 3, sehingga tidak terdapat indikasi kornelitas yang berpotensi mengganggu dalam model pengukuran. Lalu lanjut kepada evaluasi model struktural dapat dilihat pada nomor 1, hasil uji kornelitas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah kornelitas. Hasil R-square juga menunjukkan bahwa konstruk eksogen dalam model mampu menjelaskan konstruk adopsi alat pemasaran sosial Shopee sebesar 64% dan pertumbuhan bisnis online sebesar 67%. Lalu untuk hasil S-square juga dapat dilihat menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap teknologi digital, kemudahan penggunaan teknologi digital, pengaruh sosial, kondisi pendukung memiliki efek kecil terhadap adopsi, sedangkan adopsi tersebut memiliki efek yang sangat kuat terhadap pertumbuhan bisnis online UMKM. Lalu untuk nilai relevansi prediktif juga menunjukkan bahwa semua konstruk berada di atas 0 sehingga menunjukkan bahwa model struktural memiliki relevansi prediktif yang memadai dan mampu memprediksi data di luar sampel yang baik. Lalu untuk hasil uji model fit juga menunjukkan bahwa model penelitian memenuhi kriteria kecocokan model. Berikut ringkasan hasil pengujian hipotesis di mana kelima hipotesis dapat kita lihat didukung berpengaruh positif dan signifikan untuk keempat faktor, yaitu kepercayaan pada teknologi digital, kemudahan penggunaan teknologi digital, pengaruh sosial dan kondisi pendukung berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi pemasaran program sosial Shopee, dan juga adopsi alat pemasaran program sosial Shopee berpengaruh sangat kuat terhadap pertumbuhan bisnis online UMKM. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kelima hipotesis tadi dapat diterima atau berpengaruh positif dan signifikan, sehingga adopsi alat pemasaran program sosial Shopee juga terbukti memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan bisnis online UMKM. Untuk implikasi manajerialnya sendiri, Shopee perlu memfokuskan strategi pengembangan fitur pada peningkatan kemudahan penggunaan serta antarmuka yang lebih intuitif. Shopee juga disarankan memperkuat pendekatan edukasi berbasis praktik dan juga bagi pelaku UMKM, peningkatan kapabilitas digital internal dengan mengikuti pelatihan tersedia. Untuk keterbatasan dan saran penelitian, yang pertama, penelitian ini memiliki keterbatasan hanya berfokus pada UMKM pengguna program sosial Shopee dengan pendekatan survei cross-seksional, sehingga hasil penelitian belum sesuai menggambarkan dinamika adopsi teknologi pemasaran digital UMKM secara longitudinal maupun platform e-commerce lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas konteks platform, menambahkan variabel lain seperti literasi digital dan persepsi risiko, serta menggunakan pendekatan longitudinal atau metode kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses adopsi dan dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis UMKM.
Demikian presentasi dari penelitian tesis saya. Jika ada saran dan masukan, saya akan terima, dan terima kasih untuk waktunya.